Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Dari pembelajaran kali ini, pembelajaran tematik subtema 1, pembelajaran ke-6. Terakhir ya, pembelajaran terakhir di subtema 1. Oke, dibuka bukunya halaman 24. Pada halaman 24 ada bacaan hidup rukun bermanfaat bagi kita. Apa itu kerukunan? Kerukunan adalah suasana kehidupan aman, tentram, dan saling kerjasama antara anggota masyarakat. Lalu, bagaimana kita mulai hidup rukun? Dari mana sih kita harus mulai hidup rukun? Sebagai seorang siswa, kalian harus mulai hidup rukun di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Hidup rukun bersama teman-teman, hidup rukun bersama ibu bapak guru, dan di rumah hidup rukun bersama kakak adik dan orang tua tentunya. Lalu bagaimana sih caranya hidup rukun dengan teman? Contoh yang pertama, saling tolong menolong sama teman. Kalau teman kita tidak membawa pensil, kita meminjaminya. Nah, itu namanya hidup rukun. Kalau teman kita lagi terjatuh, nah kita menolongnya. Tidak boleh tambah menertawakannya. Nah, itu salah satu cara hidup rukun dengan teman. Supaya apa? Supaya hidup kita aman, tentram, tidak ada permusuhan antar teman. Nah, sekarang Ustazah akan menyebutkan contoh 3 sikap hidup rukun di dalam rumah, masyarakat, dan sekolah. Yang pertama, di dalam rumah. Ada gambar ke-1, hidup rukun bersama kakak adik, yaitu bermain bersama kakak dan adik dan berkumpul bersama kedua orang tua. Gambar yang kedua menggambarkan tentang hidup rukun saat makan malam. Nah, saat makan, alangkah baiknya kita makan bersama-sama dengan keluarga. Itu menimbulkan hidup rukun, rasa saling menyayangi, dan tidak akan ada permusuhan. Dan gambar yang ketiga adalah gambar kerja bakti membersihkan rumah. Nah, ini sangat penting. Kerja bakti membersihkan rumah bisa terwujud kerukunan antar keluarga, saling menyayangi dan saling menghormati. Contoh yang kedua adalah contoh hidup rukun di dalam sekolah. Bagaimana sih hidup rukun di dalam sekolah? Gambar yang pertama, gambar saling memberi makanan. Nah, ini juga menciptakan hidup rukun. Saling memberi makanan atau berbagi makanan kepada teman kita. Gambar yang kedua adalah gambar menjalankan piket bersama. Nah, ini juga akan menciptakan kerukunan di dalam kelas. Kenapa? Karena piket tidak akan bisa dilakukan satu orang, pasti ada kelompoknya. Jadi, untuk menciptakan kerukunan, kita harus saling membantu membersihkan kelas supaya kelas menjadi bersih, belajar menjadi nyaman, hidup rukun, tentram. Dan gambar yang ketiga adalah menghormati guru. Menghormati guru adalah salah satu contoh hidup rukun di dalam sekolah. Contoh yang ketiga, contoh sikap rukun di dalam masyarakat. Bagaimana sih sikap rukun di dalam masyarakat? Gambar yang pertama, saling menghormati antar masyarakat, antar suku budaya. Walaupun masyarakatnya berbeda-beda suku budaya, tapi harus saling menghormati, saling menyapa, tidak boleh acuh tak acuh, harus tetap hidup rukun dan tercipta kenyamanan di lingkungan masyarakat. Gambar yang kedua adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Gotong royong membersihkan lingkungan juga merupakan contoh hidup rukun di masyarakat. Yang
Yang ketiga, saling memberikan sumbangan. Bagaimana sih aplikasi atau penerapan sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sila ke-1. Sila ke-1 bunyinya apa tadi? Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilambangkan apa? Sila ke-1 dilambangkan bintang. Ya, benar. Sikap-sikap yang harus kita teladani pada sila ke-1 adalah gambar 1. Pada gambar 1 ada gambar orang lagi beribadah. Berarti sila ke-1 mengajarkan kita untuk beribadah kepada Tuhan kita masing-masing. Beribadah kepada Allah untuk yang Islam, dan yang lainnya beribadah kepada Tuhan-Tuhannya yang dipercayai. Tidak boleh ikut campur ibadah agama lain. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan juga aplikasi dalam sila ke-1. Gambar yang ketiga, ada umat Hindu sedang beribadah. Nah, itu sikapnya apa yang harus diteladani? Sikapnya yang harus diteladani adalah tidak mengganggu peribadahan umat beragama lain. Kita sebagai umat Islam harus menghargai peribadahan mereka, dilarang mengganggu, mengusik, atau menyakiti ketika mereka sedang beribadah. Sila kedua tadi bunyinya apa? Ayo. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Lambangnya rantai. Pada sila kedua ini mengajarkan kita bahwa kita harus menghormati orang lain, saling tolong-menolong, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus menghormati hak orang lain. Gambar yang pertama, menjenguk orang sakit. Ada gambar 2, yaitu kerja bakti. Kerja bakti juga termasuk aplikasi dari sila kedua, yaitu tolong-menolong. Nah, gambar yang ketiga yaitu piket kelas. Piket kelas sama dengan gambar yang kedua, yaitu kerja bakti. Sama, tolong-menolong antar manusia. Nah, sekarang penerapan sila Pancasila sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga tadi? Ayo, bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Ayo. Lambangnya pohon beringin. Nah, pada sila ketiga ini kita disuruh untuk bersatu, tidak bercerai-berai. Contoh penerapan sila ketiga yaitu pada gambar 1. Pada gambar 1, keberagaman adat. Nah, saling menghargai adat dan budaya orang lain itu adalah salah satu contoh sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Gambar yang kedua adalah bermain bersama teman-teman. Bermain bersama teman-teman tanpa membedakan suku budaya itu sama saja dengan menghargai suku budaya teman-teman kita. Jadi penerapan sila ketiga ini kita harus menghargai suku budaya orang lain yang berbeda dengan kita, tidak boleh menjauhinya, harus bermain bersama-sama, menghormati, dan saling menyayangi. Gambar yang ketiga yaitu gambar orang meminta maaf. Ketika kita punya salah, kita harus meminta maaf kepada teman-teman kita satu sama lain untuk menjaga persatuan dan kerukunan hidup di masyarakat bersama teman-teman, bersama kakak, adik. Penerapan sila keempat Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Sila keempat tadi bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
disimbolkan apa? Disimbolkan kepala banteng. Nah, contoh kegiatan yang melambangkan sila keempat. Gambar 1. Musyawarah. Musyawarah atau berdiskusi adalah salah satu contoh penerapan sila keempat dalam Pancasila. Yang kedua adalah kerja kelompok. Kerja kelompok atau belajar berkelompok itu juga penerapan sila keempat Pancasila. Ketiga adalah pemilihan ketua kelas baru. Pemilihan ketua kelas baru juga termasuk pada penerapan sila keempat Pancasila. Sekarang penerapan sila kelima Pancasila. Sila kelima tadi bunyi apa yo? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Yang terakhir. Ya, simbolnya padi dan kapas. Nah, pada sila kelima ini kita disuruh untuk adil. Pada gambar pertama ada seorang anak berbagi makanan kepada kakek-kakek. Nah, itu sudah menyimbolkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial. Jika ada teman kita yang membutuhkan, kita harus membagikan apa yang kita punya. Ada gambar yang kedua, ada gambar orang lagi kebanjiran dan ditolong. Nah, kita sama manusia harus saling tolong-menolong. Apalagi sama keluarga kita atau saudara kita yang sangat membutuhkan dan sedang terkena musibah. Itulah mencerminkan sila Pancasila ke-5. Gambar 3 ada gambar seorang anak yang membantu menyeberangkan nenek-nenek. Nah, itu juga termasuk sila Pancasila ke-3 karena kita saling tolong-menolong, menolong orang yang tidak mampu atau kesusahan menyeberang, dan kita sebagai orang yang masih sehat dan kuat dan bisa menolong, alangkah baiknya kita tolong. Karena itu penerapan sila Pancasila ke-5. Sudah selesai pembelajaran di pembelajaran ke-6 tematik subtema 1. Tugas untuk besok adalah mengerjakan halaman 24 sampai 27. Kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.